Dewan Juri yang terhormat, serta rekan-rekan pelajar se-Jawa Timur. Education is not the filling of a pail but the lighting of a fire, kata filsuf William Butler Yeats. Kutipan ini menggambarkan bahwa pendidikan sejatinya bukan sekedar mencatat ilmu baru, melainkan menyalakan api berpikir, logika, dan kebijaksanaan. Dewan Juri yang terhormat, hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini tim pro berdiri teguh mendukung masih Dewan ini lebih memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Dewan Juri, sebelum memasuki argumentasi, izinkan kami memberikan kerangka agar jelas maksud dari mosi ini. Dewan Juri, pendidikan klasik adalah model pembelajaran yang menekankan trivium, grammar, logik, retorik, dan quadrivium, aritmetika, geometri, musik, dan astronomi. Intinya, pendidikan ini mengasah kemampuan berpikir kritis, bernalar logis, serta menyampaikan ide dengan retorika yang baik. Pendidikan progresif lebih menekankan pengalaman, kebebasan siswa, dan berpusat pada murid atau student-centered yang seringkali mengurangi kedalaman penguasaan dasar intelektual. Dewan Juri, dengan pemahaman ini, keberpihakan tim pro jelas kami mendukung model klasik karena ia membentuk fondasi intelektual dan karakter yang kuat, yang justru menjadi modal utama dalam menghadapi tantangan abad ke-21. Dewan Juri, pendidikan klasik menempatkan logika dan retorika sebagai inti, artinya siswa tidak hanya belajar apa, tetapi juga mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi. Dewan Juri, pandangan ini sejalan dengan Martha Nussbaum, profesor filsafat di University of Chicago, yang mengatakan bahwa pendidikan humaniora inti dari model klasik, menumbuhkan warga negara yang kritis, bukan sekedar pekerja yang patuh. Dewan Juri, tim kontra bisa saja mengatakan pendidikan progresif lebih kreatif, tetapi tanpa fondasi logika yang kokoh, kreativitas justru berpotensi kosong, hanya sekedar ide tanpa kedalaman. Dewan Juri, pada hal ini, pendidikan klasik memiliki hal yang lebih baik daripada pendidikan progresif. Karenanya, model klasik selalu menekankan ketekunan, hafalan yang terstruktur, dan penanaman nilai etis. Siswa diajarkan untuk menghargai tradisi, disiplin, serta tanggung jawab terhadap ilmunya. Data dari sebuah studi Journal of Classical Education pada tahun 2020 menunjukkan bahwa sekolah dengan pendekatan klasik menghasilkan tingkat kedisiplinan dan ketekunan akademik 30% lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah dengan pendekatan progresif. Dewan Juri, pihak kontra bisa berkata pendidikan progresif lebih menyenangkan karena fleksibel. Namun fleksibilitas yang berlebihan justru beresiko melahirkan generasi yang rapuh menghadapi tantangan nyata dunia kerja dan kehidupan. Dewan Juri, tujuan pendidikan bukan hanya untuk mempersiapkan anak untuk pekerjaan pertama, melainkan untuk kehidupan panjang ke depan. Melainkan untuk juga dapat menekankan keterampilan universal, yaitu logika, bahasa, dan pengetahuan ilmiah dasar. Dewan Juri, menurut laporan The Classical Learning Test pada tahun 2021, alumni sekolah klasik memiliki kemampuan literasi dan numerasi 25% lebih tinggi dibandingkan dengan rekan mereka dari sekolah progresif. Lebih dari itu, mereka juga lebih unggul dalam tes keterampilan analitis di perguruan tinggi. Dewan Juri, hadirin sekalian, dari semua argumen yang telah kami sampaikan, jelas bahwa pendidikan klasik yang pertama, membentuk pemikiran kritis; yang kedua, menanamkan disiplin dan moral; ketiga, menyiapkan kesuksesan jangka panjang. Keberpihakan kami bukan tanpa dasar. Landasan konstitusional di Indonesia, khususnya pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa pendidikan bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kata mencerdaskan di sini bukan hanya soal keterampilan praktis, melainkan kemampuan intelektual dan moral yang sejalan dengan prinsip pendidikan klasik. Maka, kami menegaskan pilihan yang paling visioner, yang paling kokoh adalah pendidikan klasik. Harapan kami, Dewan Juri dan hadirin, dapat berpikir sejalan dengan yang kami sampaikan, bahwa hanya dengan pendidikan klasiklah masa depan generasi kita akan berdiri di atas fondasi yang kokoh, tidak goyah oleh perubahan zaman. Dan saya, Reno Resaldi, mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.